Oke, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan penyusunan sebuah tabel hasil ujian akhir sekolah. Kemudahan dalam penyusunan kali ini yaitu menerapkan semua rumus pada satu tabel induk saja. Di tabel latihan ini juga sudah disertakan pada link deskripsi, sobat tinggal download saja. Oke, kali ini untuk mempermudah cara kita menggeser ke atas ke bawah, langsung saja kita bekukan di daerah sini. Ini mudah saja. Kita scroll dulu ke bawah seperti ini, tarik terus. Oke. Jadi kita lakukan di sini, kemudian kita freeze. Jadi kop juga ikut freeze. Oke, di sini penyusunan rumus di tahap pertama tadi yang ini terlihat cukup panjang, ini metodenya cukup simpel sebenarnya. Di sini kita lakukan pengkopian dulu tabel seperti ini. Sini tinggal kita enter saja area ini untuk paste. Oke, sudah terlihat dan ini naik. Kemudian langkah pertama ini di sini kita hapus. Kemudian langkah pertama kita melakukan penyusunan rumus di sini dulu, sama dengan if itu jika ya, jika buka kurung. Nah, jikanya apa sini? Jadi jika jawaban siswa 1 ini sama dengan kunci jawaban hasilnya atau datanya jika benar, titik koma, jika benar ya 1. Kemudian kalau salah tidak, if false 0. Nah, jadi sama. Cuman perbedaannya tadi di function sini kita tidak melakukan titik koma lagi, tinggal menentukan angkanya saja, if true, if false. Kita oke, jawabannya benar. Nah, di sini kalau kita lakukan copy data ke sebelah, rumus ini aman-aman saja ya, masih berfungsi dengan baik. Namun kalau kita melakukan copy data ke bawah, kita enter sini ya. Nah, di sini terlihat ada sedikit kekeliruan pada rumus, di mana kunci jawaban meleset dari sel yang telah ditentukan. Untuk itu kita melakukan penguncian seperti pembahasan di tabel sebelumnya. Di sini pemahaman untuk melakukan penguncian alamat pada sel itu cukup mudah sebenarnya. Kita hanya perlu melihat daerah mana yang tidak perlu bergeser. Di sini daerah yang tidak perlu bergeser ditandai dengan angka 8. Jadi semua kunci jawaban ini berada di angka 8 ya. Kita kunci saja ini angka 8-nya. Kira-kira seperti itu dengan memberikan tanda $, sebelum angka tersebut. Kemudian untuk update-nya kita tidak perlu kunci karena kita memerlukan update ini bergeser berdasarkan jawaban pada nomor soal, seperti itu kira-kira. Dan di sini kalau kita lakukan copy ke sebelah, dari sini ke sini kita enter saja. Nah, ini sudah terlihat jawaban salah di nomor 13. Coba kita cek, nomor 13 harusnya C, jawabannya A. Berarti memang sudah benar analisanya di sini. Nah, untuk menentukan jumlah benar di sini, konsep pemahamannya kita cukup melakukan penjumlahan secara keseluruhan. Untuk penggunaan rumus sum ini sudah dibahas di tutorial sebelumnya. Di sini kita menggunakan sum saja dan melakukan blok data, otomatis akan melakukan penjumlahan berdasarkan angka yang sudah kita tentukan. Untuk itu tadi jawaban benar kita beri angka 1 untuk mudah dilakukan penjumlahan. Ya, di sini dapatnya 17. Salahnya di mana dengan ditentukan dengan angka 0. Dan di sini juga kita bisa menentukan warnanya menggunakan conditional formatting. Di sini saya percepat saja untuk pembuatan conditional formattingnya. Untuk pembahasannya ini sudah dibahas di tutorial sebelumnya. Oke, dengan bantuan conditional formatting tentunya lebih memudahkan kita dalam menganalisa jawaban salah maupun benar. Oke, di sini terlihat cukup mudah untuk perumusan. Di sini cukup kita lakukan penjumlahan saja, maka dia akan menjumlahkan angkanya, hasilnya 17. Ini terlihat benar.
Nah, di sini bagaimana kalau hanya analisanya itu berada di satu tabel induk saja untuk jawaban benarnya? Tentunya analisanya ini nomor 1 tambah nomor 2 tambah nomor 3 tambah nomor 4 sampai nomor 21 akan dilakukan penjumlahan berdasarkan semua isi rumus ini tadi. Rumusnya yang kita ambil. Jadi di sini kita klik kanan cut, masuk ke nomor 1. Di sini tinggal kita paste saja. Oke, kemudian enter lagi, masuklah ke nomor 2. Ini kita cut lagi, masuk lagi ke sini, kita tambah sama dengan enter. Komputer akan melakukan koreksi karena koreksi di sini yang salah adalah sama dengannya, otomatis akan dikoreksi nanti. Biar saja untuk mempermudah kita. Yang benarnya adalah kita melakukan cut dari sini. Biasanya ini agak kelamaan, kayak seperti ini kita cut, ini kita hapus, baru kita enter. Baru kita masuk ke sini, kemudian kita paste lagi enter. Nah, itu yang benarnya. Oke, di sini untuk mempercepat kita ambil satu kali saja semua, kita cut enter, Ctrl X, ini paste lagi enter dan escape lagi. Yang terlihat panjang itu adalah ini karena rumus ini semua kita gabung di satu sel. Jadi tadinya rumus ini bekerja di masing-masing sel seperti ini. Di sini kita akan mengangkatnya untuk melakukan penggabungan rumus di satu sel saja, agar tidak di sini kita tidak akan memerlukan lagi sel berikutnya. Nah, tentunya akan panjang kalau soalnya lebih banyak lagi, misal 30, dan itu tidak masalah, sepanjang apapun rumusnya akan tetap bekerja dengan baik. Nah, di sini sudah terpantau kalau rumus yang kita susun itu sudah sampai di step ini. Tinggal 19 dan 20 lagi, maka rumusnya sudah akan selesai nantinya. Oke, ini cukup mudah. Dan di sini tentunya untuk tabel yang di bawah ini tidak kita perlukan lagi, karena hanya menggunakan referensi perbandingan saja. Kira-kira pemahamannya dengan menggunakan dua tabel terlihat rumusnya lebih simpel, namun dua tabelnya itu akan mengganggu. Dan di sini kita hanya menggunakan satu tabel analisa dengan melakukan penggabungan semua rumus tadinya. Di sini jangan lupa sebelum kita melakukan penggabungan rumus, pastikan dulu bahwa kita sudah melakukan penguncian sel yang benar, agar tidak lagi melakukan penguncian di sini secara satu persatu. Tentunya akan ribet ini kalau kita kunci setelah rumusnya kita copy. Jadi di sini kita kunci memang, kemudian kita lakukan pemindahan rumus. Prinsip kerja seperti itu, dan ini kita hapus saja karena ini hanya merupakan referensi dan bantuan kita dalam melakukan penyusunan rumus biar lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah untuk melakukan penyusunannya yang terlihat panjang tadi seperti ini. Oke, di sini tentunya sudah terlihat, sudah kita satukan rumusnya di sini, dan di sini dapatnya 17. Untuk jawaban salah tentunya cukup mudah, kita sama dengan saja, berarti jumlah soal dikurang jawaban benar. Nah, tentunya akan menghasilkan jawaban salah. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk nilai akhir ini juga mudah, kita sama dengan saja jawaban benar dibahagi jumlah total soal, ya, kira seperti itu, dikali, kita pasang kali itu lambang bintang pada keyboard, dikali misal angka 100. Jadi kalau benar semua hasilnya akan 100. Nah, ini hasilnya terlihat 85. Oke, untuk rumus ini kita copy saja ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita lakukan pengkopian langsung kayak gini, terlihat sudah benar karena tadinya sudah kita melakukan penguncian alamat. Nah, sudah benar karena di awal tadi di tabel bantu sudah kita lakukan penguncian alamat. Jadi ini sudah benar, kita copy saja ke bawah semua seperti ini, enter. Kemudian untuk salah, ini kalau kita copy tentunya akan salah. Kenapa? Karena kita belum melakukan log data. Jadi sudah pindah dari nomor 20 seharusnya, di sini sudah pindah ke A. Jadi kita delete saja dulu. Di sini kita akan melakukan penguncian. Untuk daerah benar X11 yang dikunci adalah X-nya. Nah, di sini X-nya karena dia berada di sumbu X, kita kunci saja seperti itu. Kemudian untuk ini jumlah soal 20 ini
ya kita kunci secara utuh semua alamat, kita lakukan penguncian karena kita tidak ingin dia pindah kemana-mana. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Dan di sini kita copy saja ke bawah, lock, enter. Nah, tentunya akan benar. Sini kita lihat, nah dia terlihat benar untuk di tahapan ini. Oke, untuk nilai akhir juga seperti itu. Di sini yang kita akan lakukan penguncian untuk X11 yaitu sumbu X, karena kita tidak ingin dia bergeser dari sumbu X. Oke, kita lakukan penguncian ke sumbu X nya. Oke, untuk 20 kita lakukan penguncian secara keseluruhan karena kita tidak ingin dia bergeser kemana-mana. Kira-kira seperti itu juga pemahamannya. Ini langsung saja kita copy, enter. Oke, cukup simpel sampai di tahapan sini. Oke, tahapan berikutnya kita menggunakan bantuan conditional formatting untuk membantu kita menentukan di mana daerah salah benarnya. Di sini cukup kita blok saja seperti itu, masuk ke conditional formatting, manager rule. Di sini tentunya kita buat new rule. Nah, untuk pemahaman kali ini kita akan dibantu use formula determine which cell to format, paling bawah. Nah, di sini hanya ada satu pilihan, format value where is value is true. Jadi maknanya dia hanya mampu menganalisa rumus yang sesuai. Itu pemahamannya. Jadi di sini kita hanya mampu melakukan satu analisa rumus yang sesuai. Ya, untuk mempermudah kita, yang mana kita mau buat rumusnya yang sesuai. Sini kita ambil contoh sampel, salah satunya kita ambil sampel misal di nomor 1, B sama dengan kunci jawaban. Jadi kalau dia sama maknanya seperti apa? Kalau dia sama kita akan beri warna hijau, tulisannya misal bold putih. Jadi oke, sini kita oke, di sini juga kita apply. Oke, nah di sini terlihat benar untuk B, namun kenapa semuanya ini hijau? Berarti kita perlu sedikit edit untuk di formulanya. Nah, prinsip kerjanya sama kayak tadi, adalah penguncian. Jadi di sini kita hapus semua dulu kunci dolarnya. Kita hapus semua dulu. Nah, kita lakukan pemahaman prinsip kerjanya. Jadi di sini yang perlu dilakukan penguncian adalah di kunci jawaban. Kunci jawaban ditentukan oleh D8 dan ini D8. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan penguncian pada D8? Di sini terlihat abjadnya melakukan pemindahan data dari 1 ke 20 itu bergerak ke sisi abjad. Berarti sisi abjad tidak perlu dilakukan penguncian. Kemudian yang dilakukan penguncian adalah angkanya, di mana semua kunci jawaban itu berada di nomor 8. Jadi di sini kita lakukan di angka 8-nya. Kira seperti itu. Nah, jawaban siswa apakah perlu dilakukan penguncian? Tidak perlu, karena memang dia kita perlukan bergeser kemana-mana. Kalau dia di sini tadi bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke bawah, berarti tidak perlu dilakukan penguncian pada sisi jawaban siswa. Sini kita oke saja, kita apply dan hasilnya tentunya akan berbeda. Dan siswa ini, siswa 1 salahnya 3 berada di nomor 6, 12, 13. Jadi ini kita sudah mempermudah analisanya. Jawaban benarnya harusnya apa? 13 C, 12 A, di sini dia jawab B. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, bantuan berikutnya adalah menentukan keterangan lulus dan tidak lulus. Di sini di kolom tabel keterangan ini kita buat dulu analisanya. Oke, di sini dia dikategorikan lulus itu nilainya berapa? Misal di sini kita buat 75. Ini pemahaman saja ya. Berarti konsepnya jika lebih dari ini pemahamannya ya. Ini kata lebih dari atau sama dengan 75, berarti konsepnya di sini apa? Lulus. Nah, selain daripada itu tentunya akan 75 ke bawah, ya 74 sampai 0. Berarti dia tidak lulus. Misal seperti itu. Nah, namun kali ini kita tidak menggunakan lulus dan tidak lulus. Sini boleh tuntas atau tidak tuntas. Nah, bebas ya untuk
keterangannya bebas, kita tentukan kalimatnya apa nanti yang akan tampil. Oke, di sini langkahnya cukup mudah. Kita buat salah satunya dulu saja di sel siswa 1. Nah, sini keterangan untuk siswa 1 dulu ditentukan berdasarkan rumus. Sama dengan, tentunya sama dengan jika, ini if. Jika harus buka kurung lagi. Logikanya apa? Jika nilai akhir situ lebih besar atau sama dengan 75, nah habis ya logikanya. Titik koma lagi. If true, jika benar apa kalimatnya, misal di sini tuntas. Jadi untuk menulis kalimat pada rumus dipastikan harus ada tanda petik 2-nya dulu, tuntas, baru diakhiri dengan tanda petik 2 koma lagi. Jika tidak, berarti selain 75 ke atas adalah 75 ke bawah, jadi hanya 2 kriteria saja. Jika tidak, berarti jawabannya tidak tuntas. Ya, petik 2 dulu, baru petik 2 lagi, balas kurung. Oke, jadi sini kita enter saja dan jawabannya tuntas. Oke, sesuai ya, sesuai aturan yang kita buat tadi, 75 ke atas tuntas. Oke, untuk ini ya kita tidak perlu melakukan penguncian data karena hanya ada satu sel, dan memang sel ini kita pastikan untuk turun ke bawah, ya itu sudah aman. Namun kalau kita lakukan penguncian misalnya di sumbu Z juga boleh, itu tidak masalah karena memang seperti itu, dia harus bertahan di sumbu Z. Oke, sini kita copy saja, paste ke semua. Nah, tentunya dia akan membuat kriteria berdasarkan jawaban siswa atau hasil akhir. Ini hanya bantuan tadi ya, bantuan pemahaman. Di sini bisa dihapus saja. Oke, di sini untuk mempermudah kita lagi bisa kita tentukan hasilnya berdasarkan warna. Ini kita blok saja. Kita buat conditional formatting lagi sebagai langkah latihan ya, new rule lagi. Dan di sini karena sudah ditentukan kalimatnya tuntas dan tidak tuntas, kita menggunakan bantuan kedua, format only cell. Di sini kita gunakan equal to berdasarkan data yang benar saja, dan equal to pertama. Untuk di sini tidak perlu kita lakukan tanda petik ya, langsung saja kita tulis misal tuntas. Tuntas kita mau dia seperti apa, di sini kita samakan saja dengan ini, bold white, kemudian border fill-nya background fill green ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini tinggal di oke saja, apply, udah kelihatan ya. Untuk tidak tuntas ya kita berikan sedikit perbedaan, misal pada area tidak tuntas kita berikan sedikit perbedaan, dimana di sini kita beri warna merah saja, fontnya bold merah ya untuk fontnya. Oke, apply. Oke, nah terlihat sudah ya. Nah kemudian untuk tidak tuntasnya di sini tidak perlu dipakaikan conditional formatting juga, udah oke nih. Nih karena memang sudah pasti akan di situ-situ saja dan tidak kemana-mana. Oke, untuk tuntas. Nah untuk tuntas menentukan jumlah tuntas di sini ya, ini mungkin terbilang cukup mudah karena cuma 10 ya, 10 siswa. Namun kalau 100 siswa tentunya akan sulit menghitung 1, 2, 3, 4. Jadi kita biarkan saja rumusnya menghitung, dan rumus yang mampu melakukan penjumlahan kalimat itu diberi nama countif. Jadi di sini kita countif. Jadi ada countif if, nah nanti itu akan dibahas di tutorial berikutnya, dimana di countif ini dia ada range dan kriteria. Range yang mana, dari sini tentunya sampai sini aja, kemudian pemisahnya titik koma. Untuk kriteria di sini bisa kita klik di sini saja, boleh tuntas, boleh juga kita tulis. Kalau kita tulis ya harus seperti ini, nah kira-kira seperti itu. Kalau kita klik ya klik saja di sini aja, sudah dapat dia datanya. Ini kalau kita enter jawabannya 8. Namun kalau kita mau 8 ada tulisan siswanya ya, cukup mudah juga sebenarnya sih. Di sini tinggal kita dan saja, dan petik siswa. Kita spasi dulu berjarak, misal 2 kali spasi baru petik. Jadi nanti dia ada jaraknya antara 8 sama tulisan siswanya, ini 8 siswa. Kalau tidak kita spasi dia rapat seperti ini, tentunya tidak bagus dilihat. Jadi kita lakukan spasi 2 kali misal agar ada jaraknya. Kemudian tidak tuntas ya, karena rumusnya tadi ini menentukan berdasarkan
sel yang ada di sebelahnya, berarti juga bisa kita lakukan pengkopian ke bawah. Namun kita lakukan penguncian dulu di area ini. Kita lakukan penguncian dulu dan kita oke saja. Ini boleh kita lakukan pengkopian ke bawah sudah. Nah, sudah lakukan penguncian. Jawabannya adalah 2. Di sini boleh juga kita susun manual untuk pemahamannya, jadi sama dengan kontif. Nah, jadi range-nya dari sini ke sini, pemisahnya titik koma, kriterianya tidak tuntas, jadi kita enter saja. Oke, kita dan lagi spasi 2 kali siswa. Kita harus pasangkan titik 2, pastikan harus ada titik 2 nya. Oke, kita enter. Nah, sudah benar. Jadi di sini ya kita sesuaikan sajalah. Tuntas. Oh, ini terbalik ini konsepnya tadi ya. Biar sesuai, kita beri sesuaikan saja warnanya. Backgroundnya green. Oke, warnanya putih dan dia harus bold. Oke, ini juga harus bold dan harus warna merah biar mudah untuk tulisannya. Oke, jadi dengan bantuan warna pada tabel akan mempermudah kita untuk melakukan analisa tentunya. Nilai akhir di sini kita akan coba buat di tengah. Oke, kita kasih tebal. Oke, biar terlihat ya. Oke, penguncian tadi kita akan buka untuk melihat secara keseluruhan. Oke, unfreeze. Ini kita beri bold merah biar terlihat. Oke, biar lebih enak ya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk sering melakukan pengulangan pada rumus ini agar mudah untuk memahaminya. Karena Excel itu tidak sulit, hanya perlu sering-sering melakukan pengulangan. Dengan sendirinya nantinya akan mempermudah kita dalam melakukan penyusunan rumus di tempat sobat bekerja. Salam 10 jari dari saya AB Bansel. Tetap kreatif ya, lakukan pengulangan sesering mungkin untuk lebih mempermudah sobat dalam memahami penerapan rumusnya di tabel ini. Dan saya AB Bansel, salam 10 jari dari saya. Tetap kreatif, usahakan untuk sering melakukan pengulangan agar lebih mempermudah dalam memahaminya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami, beri dukungan yang lebih buat kami agar kami tentunya tetap akan bertahan untuk tetap kreatif di channel ini.